Ujian pasca ini sama kayak ujian pra yang di awal. Kalau kalian ngulang berarti kalian harus nunggu waktu untuk ada ujiannya, kalian ikut lagi, ngerjain lagi untuk bisa dapat kelulusan. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan cerita bagaimana pengalaman saya ada di fase pra-prala sampai dengan ijazah keluar. Mungkin lebih tepatnya nanti cerita tentang proses bagaimana sih yang awalnya pra-prala bisa sampai dengan ijazah keluar. Untuk teman-teman yang mau masuk di fase tersebut, entah mau pra-prala atau sudah mau pasca-prala, bisa ditonton sampai habis ya. Siapa tahu ada pelajaran atau gambaran dari cerita saya yang bisa jadikan acuan untuk teman-teman. Jadi let's go. Bagaimana proses saat itu pengalaman saya dari pra sampai dengan ijazah keluar. Untuk tahap yang pertama pasti teman-teman sudah paham kalau kita harus mengambil sertifikat dasar, diantaranya BST, MEVA, AFF. Nah itu nanti akan diarahkan oleh kampus kalian untuk ngambil sertifikat itu. Dulu saya ngambil di PIP Semarang tahun 2017. Nah setelah kalian memiliki sertifikat dasar itu, BST, MEVA, AFF, kalian akan diarahkan oleh pihak kampus atau sekolah kalian untuk bikin buku pelaut. Untuk buku pelaut ini bikinnya relatif cepat sih, lebih cepat daripada sertifikat lain. Karena buku pelaut ini kalau nggak salah saya saat itu cuman butuh waktu 5 sampai seminggu lah, katakanlah seminggu sudah jadi. Untuk pembuatan buku pelaut ini bisa ke bandar terdekat dari kampus kalian masing-masing. Setelah kalian punya buku pelaut dan punya sertifikat dasar, kalian akan lanjut untuk ujian pra. Nah kalau untuk pelaut kan ada 2 macam ujian. Yang pertama ujian pra-prala, sebelum prala, dan yang kedua adalah ujian pasca prala. Nah kita yang pertama sebelum naik kapal harus mengikuti ujian pra-prala. Nah ketika kalian udah punya 2 tadi, udah punya sertifikat dasar, udah punya buku pelaut, ada beberapa kampus yang mungkin buku pelautnya ada di belakang. Tapi kalau pengalaman saya, kita dibuatkan dulu buku pelaut baru mengikuti ujian. Jadi bisa beda pengalaman ya antara saya dengan teman-teman mungkin yang sudah melewati fase tersebut. Nah setelah kalian punya buku pelaut, jadi waktu itu saya menunggu waktu untuk ujian pra-prala. Jadi kan untuk ujian pra-prala ini enggak setiap minggu atau setiap bulan ada. Saya waktu itu nunggu mungkin kurang lebih jangka waktunya 3 bulan. Jadi untuk di Semarang, setahu saya dan sepengalaman saya itu 3 bulan sekali. Nggak tahu kalau yang sekarang di 2022 ini mungkin ada update peraturan atau ada update jangka waktu untuk ujian, saya juga kurang paham. Tapi waktu itu saya nunggunya kurang lebih 3 bulan. Nah untuk ujian pra ini nanti untuk teknik, kebetulan saya jurusan teknik, saya itu ada 9 mapel untuk ujian CBA. Untuk ujian CBA ini jadi 9 mapel. Kalau yang nautik kayaknya cuma 7, kalau nggak salah cuma 7 kalau yang nautik. Nah teman-teman dari ujian 9 mapel ini syarat kelulusannya minimal nilai itu 70 dan nggak ada yang remedi atau mungkin bisa dibilang ulang. Nah sekarang pertanyaannya gimana kalau ada nilai yang di bawah 70? Jadi kalian akan ngulang. Kalau kalian ngulang itu berarti kalian harus nunggu 3 bulan lagi untuk nunggu ujian pra tadi. Jadi kalau bisa silakan diusahakan untuk jangan sampai ngulang ya, karena rugi di waktu, rugi di biaya juga. Nah untuk biayanya mungkin saya nggak akan bilang di sini karena mungkin setiap kampus punya biaya masing-masing gitu. Nah sekarang kita bicara kalau sudah lulus semua dari 9 mapel ini, saya bilangnya teknik ya. Nah dari teknik 9 mapel ini udah tembus semua. Jadi nanti kalau kalian sudah tembus semua, nanti kalian akan dapat SKL, surat keterangan lulus. Nah untuk kalian sudah lulus, jadi waktu pengumuman ini kalian harus nunggu 1 bulan ya, dari jarak kalian ujian. Habis itu pengumuman apakah kalian ulang atau sudah lulus semua, ini jangka waktunya 1 bulan.
kalau saya bisa digunain untuk ambil sertifikat lah ketika kalian punya biaya. Kalau kalian belum punya biaya ya berarti tunggu dulu aja untuk mungkin bisa kerja part time atau mengisi kegiatan dengan belajar atau yang lain-lainnya. Setelah kalian dapat pengumuman, kalian jikalau lulus, kalian akan mendapat yang namanya SKL atau surat keterangan lulus. Nah, SKL ini nanti digunain untuk saat kalian mau naik kapal. Nah, ini udah ke peralanya, tapi sebentar. Nah, sekarang kita bicara soal SKL. Nah, SKL ini kalau di punya saya ada waktu aktifnya. Waktu aktifnya apa ya? Kalau saya bilang ya, kayak jenjang waktu. SKL ini aktif dalam sekian tahun. Nah, kebetulan kalau punya saya dan aturan saat itu SKL ini aktif dalam waktu 3 tahun. Jadi untuk sampai 3 tahun ini SKL aktif. Kalau lebih dari 3 tahun SKL ini nggak aktif lagi, jadi nggak bisa digunain lagi. Nah, SKL ini nanti kalian akan dapat dari kampus kalian masing-masing, itu disertai dengan SIB, surat izin berlayar. Nah, untuk jangka waktunya kalau SIB ini cepet kok, karena yang ngurus kampus kalian masing-masing. Jadi ketika kalian udah punya SKL, nanti SIB akan mengikuti. Nah, 2 persyaratan ini nanti akan kalian bawa ke perusahaan untuk kalian perala. Oke, jadi kita langsung next ke peralanya. Jadi tadi bikin sertifikat dasar, habis itu bikin buku pelaut, ujian pra, lulus. Nah, sekarang yang perala. Nah, untuk yang perala ini kalian bisa cari ke perusahaan yang pengen kalian datangi, masukin CV, atau dari perusahaan rekomendasi dari kampus kalian. Nah, kalau perala ini kalian bisa cari sendiri, bisa ngikut kampus kalian juga bisa. Nah, untuk perala ini kalian akan menghabiskan waktu 12 bulan di atas kapal. Untuk persyaratan nanti kalian bisa ikut ujian. Nah, kalau kegiatannya di kapal apa dan jabatannya apa, nanti kalian akan menjabat sebagai kadet. Jadi kalau yang orang dek ya jadi kadet dek, kalau yang orang mesin ya jadi kadet engine gitu. Tugas kalian nanti bantu-bantu untuk masinis kalian. Ya, intinya di situ kalian akan seolah-olah ketika kalian nanti jadi perwira di atas kapal, tugas kalian akan seperti itu. Nah, jadi gambaran dan pengalaman kerja, bisa dibilang pengalaman kerja ya, karena kalian ikut bekerja di situ. Nah, tapi lebih ditekankan untuk pembelajaran sih. Nah, setelah kalian 12 bulan di kapal, maka kalian akan kembali ke darat, ke kampus kalian masing-masing untuk ujian TRB. Nah, sebelum masuk ke ujian TRB itu jadi kayak laporan saat kalian di kapal. Nah, nanti ada materinya di situ. Nanti sebelum perala kalian dapat buku arahan untuk perala lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, nanti kalian di dalam buku itu ada materi-materi TRB yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau untuk TRB-nya ini kalian ada aturan masing-masing sih setiap kampus. Kalau punya saya dulu ditulis tangan, tapi mungkin ada kampus lain karena saya pernah dengar ada yang diketik. Jadi kalau saya itu tulis tangan, mungkin ya tebalnya sekitar 7 sentinan lah saat itu, segini, sekitar 7 cm ditulis tangan. Nah, setelah TRB ini jadi, nanti kalian akan ujian TRB ini diujikan ke kampus kalian. Jadi TRB ini ada 2 ujian. Yang pertama ujian di kampus, kedua kalau saya ujian di PIP Semarang. Nah, setelah TRB ini jadi, kalian yang pertama kan ujian di kampus. Kita mulai dari yang pertama, ujian TRB di kampus masing-masing. Ya, kalau ujian TRB di kampus masing-masing, jadi TRB kalian bawa, nanti kalian berikan kepada dosen penguji. Nah, nanti dosen penguji akan mengajukan pertanyaan ke kalian sesuai dengan mapel yang sudah kalian susun. Kalau untuk pertanyaannya nggak keluar kok dari TRB yang sudah kalian bikin. Nah, singkat cerita ini kalian lulus. Nah, nanti kalian akan dapat yang namanya SKL TRB. Nah, itu nanti kalian ketika sudah dapat SKL TRB, kalian akan bawa SKL TRB ini untuk ujian TRB yang di PIP Semarang. Nah, nanti kalian udah dapat SKL ini untuk persyaratan ujian yang di PIP Semarang, ujian TRB. Nah, ujian TRB ini sama kayak ujian pra, jadi nggak setiap waktu ada, nggak setiap minggu ada, jadi kalian harus nunggu. Kalau untuk berapa jenjang waktunya, berapa lama sekali, 2 minggu sekali atau 3 bulan sekali, saya juga kurang paham. Tapi kebetulan waktu itu saya mungkin cuma 2 hari sampai 3 hari udah ada
udah ada kayak form pembukaan ujian. Jadi nanti kalian akan mengisi form, akan mengumpulkan persyaratan untuk bisa ikut ujian. Oke, jadi ini singkat aja cerita, kalian sudah daftar ujian TRBPIP. Nah, ujian TRBPIP ini beda dengan ujian di kampus kalian masing-masing. Jadi nanti kalian akan ujian CBA pakai komputer ya, kayak ujian pra saat itu. Nah, nanti hasilnya akan langsung keluar. Waktu itu saya hasilnya langsung keluar. Jadi saya ujian pagi, mungkin dari jam 8 sampai jam 10. Nah, jam 2 siang hasilnya keluar. Ketika kalian ngulang berarti sama kayak pra. Kalian harus nunggu lagi untuk ujian lagi, ya mengulang dari ujian pra yang di PIP itu. Nah, ini singkat cerita kalian lulus. Jadi kalau kalian lulus nanti kalian akan dapat yang namanya SKL lagi. SKL TRB PIP. Nah, ini nanti dokumen SKL TRB PIP ini adalah persyaratan untuk kalian bisa mendaftar ujian pasca. Nah, tapi sebelum ke ujian pasca, waktu itu saat saya mau ujian itu ada persyaratan harus punya sertifikat ABCD. Nah, karena saya belum ambil sertifikatnya, jadi saya saat itu ambil sertifikat dulu, antaranya SCRB, habis itu SAT, itu saya belum punya waktu itu. Akhirnya saya diklat dulu untuk ambil sertifikat yang dibutuhkan untuk ujian pasca. Jadi kalian kalau sudah punya sertifikatnya bisa langsung nih ujian pasca, bisa langsung daftar, maksud saya bisa langsung daftar ujian pasca. Tapi kalau kalian belum, bisa ambil sertifikatnya dulu. Nah, singkat cerita, semua persyaratan lengkap. Jadi persyaratannya itu ada banyak ya, bukan cuman sertifikat, bukan cuman SKL, ada juga scan KTP, ada juga foto 3x4, ada juga CDRW, harus di scan ukuran dengan sekian gitu lah. Ketika kalian sudah punya persyaratannya dan tahu persyaratannya sudah lengkap, maka kalian akan mendaftar yang namanya ujian pasca. Nah, ujian pasca ini sama kayak ujian pra ataupun TRB, jadi nggak setiap waktu ada juga. Kalau ujian pasca ini waktu itu saya 3 bulan sampai 4 bulan lah untuk adanya, untuk ada ujiannya maksud saya. Ujian pasca ini sama kayak ujian pra yang di awal. Kalau kalian ngulang berarti kalian harus nunggu waktu untuk ada ujiannya, kalian ikut lagi, ngerjain lagi untuk bisa dapat kelulusan. Jadi saran saya kalian belajar benar-benar untuk ujian pra ataupun pasca. Ya, ujian-ujian lainnya ya juga. Cuman kalau untuk 2 ujian ini kayak punya kalian harus prioritaskan lah. Kalian harus punya prioritas untuk 2 ujian ini maksud saya. Singkat cerita, kalian udah ujian pasca nih. Udah ujian pasca, 1 bulan nunggu untuk pengumumannya, dan hasil pengumumannya kalian lulus. Oke, jadi kalian nanti akan dapat SKL lagi. Tapi saya waktu itu nggak ngurus SKL, karena SKL itu yang ngurus kampus saya. Kalau pasca ya, ini saya bilangnya kalau pasca. Tapi kalau pas pra beda. Pas pasca itu yang ngurus kampus saya. Jadi saya tinggal mengumpulkan beberapa dokumen yang saya butuhkan untuk pemberkasan ijazah. Jadi stepnya itu kalau saya bilang dari awal yang tadi ngambil sertifikat dasar, habis itu bikin buku pelaut, habis itu ujian pra-prala, habis itu prala setahun, habis itu ujian TRB, ada 2 ujian TRB, ujian TRB kampus, ujian TRB PIP. Nah, setelah itu baru pasca. Nah, setelah pasca ini ada pemberkasan ijazah. Nah, persyaratan pemberkasan juga agak rumit karena harus scan, harus masukin ke CDRW. Sebenarnya nggak rumit sih, rumit itu kalau pas pertama aja, tapi kalau udah kebiasaan itu jadi hal yang biasa gitu, kayak udah paham sendiri. Nah, ketika kalian udah lengkap untuk pemberkasannya, maka kalian akan pemberkasan. Nah, kalau saya pemberkasan di kampus saya sendiri, pemberkasan, habis itu tinggal nunggu waktu. Saat itu saya nunggu waktu dari pemberkasan sampai ijazah keluar itu kurang lebih 4 bulan. 4 bulan, jadi mungkin butuh waktu agak lama ya untuk nunggu-nunggunya itu kalau di pelaut. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kamu sendiri dari ujian pra sampai ijazah keluar butuh waktu berapa lama? Nah, ujian waktu itu Desember 2019 dan saya selesai sampai ijazah keluar itu Januari 2021. Kebetulan saya pra dan pasca
alhamdulillahnya dikasih sekali tempuh semua. Jadi nggak perlu nunggu waktu untuk ujian-ujian berikutnya, bisa digunakan waktunya untuk ngurusin berkas yang lain. Nah mungkin teman-teman bisa lebih cepat dari saya, karena kebetulan waktu itu saya pas ujian itu ada beberapa yang tertunda karena corona jadi agak ya tertunda waktunya lah. Kalau sekarang sudah normal, barangkali teman-teman bisa lebih cepat, malah lebih bagus. Jadi lebih cepat bisa kerja, lebih cepat bisa menghasilkan uang, lebih cepat bisa di kapal untuk meraih cita-cita yang teman-teman inginkan. Nah mungkin sekian cerita dari saya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, tapi saya berharapnya semoga jelas ya. Jikalau ada pertanyaan atau tanya-tanya, bisa langsung DM ke Instagram saya ya, ada di sini. Jangan lupa follow juga. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya, semoga berguna untuk kalian semua. Jikalau ada kesalahan yang tidak saya sengaja atau saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sukses untuk kalian semua dan see you.